791 792 794 juga 794. Luyan, masa hukumanmu telah berakhir. Kalian beruntung saja. Kamu jangan macam-macam ya. Sial itu akhirnya pergi. Entah berapa siksaan yang kami alami. Aku sudah disiksa olehnya selama 10 tahun penuh. Aku akhirnya bebas. Bukankah katanya orang itu bebas hari ini? Tunggu. Kita harus menjemputnya hari ini. Apakah Luyan di penjara ini? Maksudmu Kak Yan? Dia sudah bebas lama. Apa? Sudah 10 tahun. Sinsau belakangan ini memeras. Gang Qingyun kita sampai kering. Kini malah mau celangking Qingyun kita. Gerakan perintah hidup mati. Siapa yang berani maju untuk geng ini? Tidak disangka, semua anggota geng Qingyun adalah pengecut takut mati. Perintah hidup mati ini aku terima. Kalau hal ini berhasil, kamu akan jadi ketua geng Qingyun selanjutnya. Xiaoyan, kamu tuh kurusan tidak ya? Selama di penjara sana bertahun-tahun ini. Ini istrinya kakakmu. Ayah ibu kita sudah lama tiada. Kamu tinggal bersama kakak dan ipar. Rumah kita terlalu kecil. Tidak bisa menampungmu yang hebat. Sudah. Ayo, kemari sini. Ini dia adik perempuan istri kakakmu. Ini adik laki-lakiku. Orang bermarga semua sama, tidak sopan. Xiaoyan, kamu sudah bebas. Kita tidak bisa seperti dulu lagi. Nongkrong, sia-sia sama orang luar. Kakak buka toko kecil. Kamu kerja di toko, kakak saja. Wajahnya sangat tidak ramah. Berdiri diam di sana. Siapa yang berani masuk toko? Jangan bicara begitu. Kamu nyetir gimana sih? Bisa nyetir kau? Kabur. Kamu tiba-tiba pindah jalur, kok malah salahkan aku? Ya, pasti banyak. Gimana cara ganti ruginya? Katakan saja apa yang kamu mau di sini. Aku minta kamu turun. Tidak. Kerja bagusmu ini. Pikirkan ganti ruginya. Keluarga lu tidak ada pria sejati sama sekali. Kalian mau apa? Kalian yang salah sepenuhnya. Banyak omong. Cuma mobil jelek begini. Mana bisa menandingi mobil mewah Kak Tian kami? Sial. Bisa jika kamu tidak mau ganti rugi. Pergilah kamu beritahu saudara-saudaraku yang di sini ya.
aman kan? Tidak apa-apa. Sudahlah, sudahlah. Kami tidak minta ganti rugi. Ayo, kita pergi. Berhenti! Kamu bisa bilang selesai begitu saja? Sekarang, aku yang minta kalian ganti rugi. Cepat ambil uang. Dapat! Lihat kau ni. Si gadis kecil ini ketakutan. Kalian makan bu, Peppa ambil obat. Oh. Time Mobile! Oh. Sudahlah. Mari sini. Ada. Wah, ternyata kamu beneran sakit ya? Luang masuk. Obat kami balikkan. Berikan obatnya padaku. Obat nyawa adikku. Dia bukan adikku. Aku tidak peduli. Cepat ganti rugi. Ayo cepat, bawa dia ke rumah sakit. Pergi sekarang. Masalah ini belum selesai. Lihat siapa yang berani pergi. Ya, baik. Aku pribadi akan tetap tinggal di sini. Siapa kamu? Kamu bisa seenaknya usir mereka? Xiaoyan, kumohonnya. Kita bayar ganti rugi. Kamu tidak boleh masuk penjara lagi. Entar dia ke RS dulu. Sisanya. Aku bicara sama kamu. Kamu tuli ya. Begini, kita tetap di sini. Kita berdua tidak akan kabur. Baiklah, kalian berdua ada di tanganku. Aku juga tak takut kalian mangkir. Mama, pergi sana. Pergi ke rumah sakit. Kamu jaga Xiaoyan baik-baik. Hal yang buruk. Ini soal nyawa. Cepat, bawa ke rumah sakit. Tidak kusangka kamu cukup berani. Urusan kalian selesai. Sekarang waktunya bicara soal ganti rugi. Katakan, kalian minta berapa? 5,000. 5,000. Kira, pengemis. 50,000. Banyak saudara, kita menunggumu buang waktu lama. Biaya tes saja sudah lebih dari 5.000. Kalau hari ini kamu tidak bisa bayar 50.000, kamu tidak bisa pergi. Tidak ada uang. Tidak ada uang? Jadi tadi kamu emang ngerjain aku ya? Hari ini kamu harus keluarkan uang atau aku potong kakimu sebagai ganti. Hanya kalian. Hanya kami. Kamu tahu siapa kami? Aku tidak tahu. Females tahu. Aku anggota Geng Qingyun. Bos Hei Shengtang adalah kakak besarku dan Chang. Belum ada orang yang berani menipuku. Kaitan punya uang juga boleh. Biarkan gadis ini menemani kami bermain. Urusan selesai. Cepat lepaskan aku sekarang. Kamu tidak mau tangannya. Hanya kamu. Serang! Kakak Tia! Seo, maju! Ya! Berani pukulku! Kamu berani sentuh wanitaku? Kau cari mati? Telepon. Coba siapa? Kamu maksud Bos King Qingyun. Telepon dia. Suruh dia datang bantu kamu. Halo, Kakak Long. Aku di jalan bawah Gunung Shi. Bertemu lawan yang tangguh. Bawa lebih banyak anak buah ke sini. Yang Qingyun Bang adalah bos bawah tanah Jiangcheng. Ini kita cari masalah sendiri kan? Kak Tia, lihat.
Dan istrinya tidak mengerti apa-apa. Mohon dimaklumi. Jadi, mohon maklum ya. Aku maklum. Aku kasih tahu kalian, mulai hari ini, kalau kalian bisa bertahan di sini, namaku Huang Batian akan kubalik. Kaklong datang nanti, kalian tunggu saja. Sebenarnya, apa yang sudah kalian lakukan? Orang apa itu? Mereka tidak anggap Geng Qingyun kita ada. Lihat aku dipukuli. Dasar sampai. Hah? Kami sungguh bersalah. Soal ini, mohon Anda lapang dada. Mohon lapang dada. Kalian berani sekali menyerang orangku. Kelihatannya tidak mudah diganggu. Itu aku. Ceritakan, kenapa mukul mereka? Tentu saja, karena mereka pantas dihajar. Apa yang terjadi? Aturan, bayar ganti rugi sesuai semestinya. Orangku melanggar aturan, aku yang urus. Kaklong, apa maksudnya ini? Kerugian yang telah dialami oleh mereka semua. Ini adalah tanggung jawab kami. Tanggung jawab kami. 5.000. Saya tidak minta lebih banyak. Saya pindai untuk kalian. Saya terima kasih banyak sekali ya pada abang ini. Orang yang benar-benar paham akal sehat ya. Baik, silakan merokok. So, mobil, killer, sekarang bahas kamu pukul mereka. Anggota geng Qingyun saya tidak bisa diganggu oleh sembarang orang. Kalian sampai memukul orang itu. Aku sudah berkali-kali ingetin, jangan cari masalah. Tapi kamu tidak mau dengar. Aku kayak sudah suruh kamu awas. Kok bisa bikin masalah kayak gini sih? Tanpa adikmu, kamu sudah mati. Tapi kamu jangan pukul dia. Sudah selesai ngoceh. Apa yang kamu mau? Aku mohon adikku baru keluar. Dia tidak sadar sepenuhnya. Semua kerugian aku ganti. Sampai harta habis pun aku ganti. Mohon maafkan dia, Kak. Ternyata kamu kakak dia ya. Sebagai kakak memang paling susah. Adik bikin masalah di luar, kita yang beresin. Tapi adik laki-lakiku dipukul orang hari ini. Sebagai kakak tak bisa diam. Anak tak dididik salah ayah. Adik onar salah. Kakak sebagai kakak. Bukankah kamu harus terima hukuman gantikan adikmu? Tidak. Bukan begitu. Adikku baru saja keluar dari penjara. Aku belum mengajari dia apa-apa. Kamu tidak bisa salahkan aku. Jadi maksudmu masalah ini tidak ada hubungannya dengan kamu? Bukan urusanku. Aku benar tak bisa atur dia. Biar dia tanggung sendiri masalah di luar. Yuliang, adik kandung. Kalian kamu! Nanti pas kita hajar dia. Jangan sampai kamu nanti ikut terluka. Serang dia harus lewatku. Akatan persaudaraan kalian sangat erat. Kalau begitu, lumpuhkan dia. Ceman, maju! Ah! Kenapa kau halangi aku? Aku mau potong tangannya sendiri. Dia tak bisa kabur. Nanti dia lumpuh. Kau bisa lakukan apapun padanya. Kaklong memang paham betul aku ya. Bang, ini sama sekali tak ada hubungannya dengan kami berdua. Mohon, lepaskan kami berdua. Aida! Lengkai! Aku mau lihat wajahmu. Aku tak pernah lihat secantikmu di Jiangzheng. Di mana ya? Aku jamin masalah ini gak bakal melibatkan kalian berdua loh. Lepaskan aku. Pendekatan pukul. Ini. Kemampuanmu cuma segini. Masih masuk preman. Bocah ini lumayan jago sih. Sepertinya aku harus tunjukkan geng Qingyun yang sesungguhan kepadamu.
Geng Qingyun sekarang benar-benar merosot. Kemampuan cuma segini. Kamu pokok ingusan itu belum berhak menghakimi kami sembarangan. Woi bocah, pikir baik-baik. Aku ketua bagian Geng Qingyun. Kamu sudah pukul aku hari ini. Tinggal orang selevel kalian di geng Qingyun sekarang. Seluruh Jiangcheng, jarang yang berani bicara begitu. Siapa kamu sebenarnya? Aku bukan siapa-siapa. Lebih baik kamu bergabung ke Geng Qingyun. Dengan kemampuanmu, jadi ketua bagian pasti tidak masalah. Kamu rekrut karena kalah. Itu sama sekali tidak cukup. Panggil ketua geng kalian kemari, baru sepadan. Jangan asal bicara. Celaka datang dari mulut. Bos geng kami dan ketua dagang Jiangcheng. Ketuanya paling berkuasa se-Jiangcheng. Orang sepertimu cuma perlu satu telepon bisa membuatmu hilang tanpa jejak. Atau telepon yang paling jago, atau yang bisa memegang kendali. Tidak perlu menelepon. Ketua geng. Buyawan dari Geng Qingyun menyambut pulang ketua utama. Menyambut kepulangan ketua geng. Tuan Lu, kamar regang Jiangcheng datang khusus untuk menyambut kedatangan anda. Apakah kakek Guan sehat belakangan ini? Kakek Guan sudah meninggal 3 tahun lalu. Sebelum berpulang, beliau berpesan khusus padaku. Hari ini, kita harus menyambut Tuan Lu dengan baik dan mengembalikan jabatan ketua Geng Qingyun kepadanya. Aku sudah lama dengar tongkat naga ini lambang ketua geng. Hari ini lihat, ternyata wujudnya begini. Tuan, ini? Dulu waktu muda aku kurang bijak, selalu ingin menang sendiri. Saya ingin semua hal yang terbaik. Jabatan pun ingin yang tertinggi. Sayang waktu berlalu terlalu cepat. Lebih baik serahkan saja pada orang yang menginginkannya. Ini. Orang ini adalah ketua divisi kalian. Cepat balut. Minta maaf pada Tuan Lu. Tanpa Tuan Lu, Geng Qingyun tidak ada sekarang. Siapa cikgu? Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu sebelum masuk dia anggota geng tertentu. Tuan Lu, aku sungguh tidak mengenali kehebatan anda. Mohon lapangkan dada, lapangkan dada. Ternyata sekarang Geng Qingyun menerima sembarang orang saja. Sekarang Geng Qingyun benar-benar menerima sembarang orang saja. Apakah Geng Qingyun kini jadi pelindung periman pasar? Aku gagal pengatur bawahan. Mohon Tuan Lu menghukum saya. Sudah, kalian semua bangunlah. Ini urusan sendiri Geng Qingyun kalian. Terserah kalian saja. Bawa pergi. Jangan mengganggu Tuan Lu di sini. Sepertinya kita berdua dulu belum pernah saling kenal sebelumnya. Saya adalah Huang Chuji, ketua kamar dagang kota Jiangcheng. Tanpa Tuan Lu, tidak akan ada kesuksesan saya hari ini, kebaikan ini. Huang selalu ingat itu di dalam hati. Hari ini saya dengar kabar, jadi sengaja membawa sedikit hadiah. Mohon Tuan Lu sudi menerimanya. Tuan Lu baru saja keluar, pasti belum punya tempat tinggal yang tetap. Villa di Feikui Houghton, barang-barang ini saya hadiahkan untuk Tuan Lu. Feikui Houghton? Wah, nilainya bisa sampai puluhan juta loh. Orang ini kan memang temanmu ya. Pasti kalian berdua adalah kakak ipar Tuan Lu. Saya tidak sempat menyiapkannya sebelumnya. Ini memang hadiah khusus untuk kalian berdua. Isinya 5 juta. Wah! Saya sungguh hargai niat baik anda. Tapi barang-barang ini tidak perlu saya ambil sama sekali.
Doktor sudah memberi obat. Tidak apa-apa. Ya. Untung kalian kirim tepat waktu. Kalau telat beberapa menit lagi sudah terlambat. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian di sana setelah itu? Kek diganggu ya. Ini berkat Berkat lawan masuk akal. Kalau tidak, masalah ini sulit diselesaikan. pihak lawan cukup masuk akal. Tidak mungkin datang secepat ini. Kan? Ayo pergi siang lah, sudah sehat. Kita pulang dari rumah sakit. Malam nanti nikmati masakan kakak iparmu. Han Zongmin, Kenapa? Hindari aku. Hah? Katakan saja apa yang mau dikatakan, jangan main tangan. Dia adalah bajingan penipu yang kamu ceritakan tadi. Jangan ngawur. Jangan fitnah orang sembarangan. Jangan menuduh sembarangan. Siapa yang menipunya? Aku Xianglan, cinta bebas. Lagi pula dia rela mengeluarkan uang untukku. Itu memang kemauannya sendiri. Kenapa kamu terus hindariku? Punya uang nggak? Pinjam dikit dong. Bukan. Kamu siapa sih ya? Aku tahu kamu terus hindari aku ya. Ternyata kamu berselingkuh di luar ya. Jaga mulutmu baik-baik. kamu ngomong sembarangan. Ada masalah bisa dibicarakan baik-baik. Kek, pergi. Podcast. Kamu nih siapa sih? Dia pacarku. Kalian berani mengatur-atur aku di sini satu persatu. Kenapa? Dia tidak ingin melihatmu. Kamu nggak paham. Baiklah, kalian lebih banyak orang ya. Kamu bisa hindari aku sekarang. Bahkan gak mau kusentuh sama sekali. Dan kalian semua, tunggu saja. Sianglah, bukan maksudku mengganggu. Pacarmu ini kayak apa sih? Nggak apa-apa. Dia sudah pergi. Terima kasih. Gak apa-apa. Nanti kalau dia ganggu kamu lagi, kasih tahu aku ya. Ya, adikku ini dia sangat hebat loh. Kalian mau adu jumlah orang ya kan? Jumlah orang kalian sekarang lebih banyak dariku. Kak Lu, kamu tidak apa-apa. Han Zongmin, aku sudah bilang, kita sudah putus. Kenapa sih? Mau putus gitu? Kamu sekarang selingkuhin aku. Dapat yang lebih baik, mau tinggalin aku. What the hell? Kamu paling payah. Hah? Mau apa kamu? Mama, kamu? Kamu bertanya apa yang aku mau. Apa yang kalian mau? Tidak. Beri aku uang atau ikut aku pulang dengan patuh jadi pacarku. Bohong. Cermin dirimu. Mana pantas untuk adikku. Jadi tidak ada negosiasi. Bayar ganti rugi. Ganti rugi masa muda saya, ganti rugi psikis dan berbagai hal lain. Oh ya, aku memberimu uang. Jumlahkan. Tidak lebih, tidak kurang sedikit pun. Kamu ini benar-benar orang yang licik sekali. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pukul aku, ayo. Ayo, pukul aku. Berani pukulku? Aku mau. Anak muda, umur masih kecil, bisa kerja apa saja, bawa orang banyak. Kalau dibicarakan halus, disebut pemerasan, tegasnya tak beda dengan perampok jalan. Kamu berani pukul aku? Kamu tahu siapa aku? Sabar. Berani ganggu orang aku. Aku bagian dari Gang Qingyun. Berhenti di sana! Berhenti! Kamu datang, harus balas dendam untukku. Mereka memukulku, kamu harus membalaskannya. Tuan Lu, mohon maaf. Saya tidak tahu sama sekali. Tampaknya, jodoh kita berdua memang sungguh dalam loh. Ternyata Wu Yanan tak hiraukan ucapanku itu. Terus biarkan orang sepertimu sewenang-wenang di geng Qingyun. Tidak.
Aku sudah diusir keluar dari geng Ching Yun ko. Bahkan Kak Long pun dicopot dari jabatan kepala aula geng cuma karena menyinggung Anda. Hal ini tidak ada hubungannya denganku. Kalian memang pantas kena. Kami memang pantas mendapat balasan sendiri. Tuan Lu, mohon sudilah Anda ampuni kami. Pergi sana. Aku tidak tertarik padamu. Kakak, kamu tidak bisa biarkan aku begitu saja. Kamu harus menyelamatkanku, kakak. Kakak Lu, maaf aku benar-benar tidak mengenali orang hebat sepertimu. Anggap saja aku kentut dan lepaskan aku ya. Kau. Tapi aku bilang, mulai sekarang jangan ganggu dia lagi. Dengar? Aku sungguh tidak akan pernah menyentuh wanita kamu sama sekali. Kamu ngomong apa? Pergi sana! Ayo, pergi sekarang! Kakak Lu, ternyata kamu sangat hebat. Baiklah, dia sudah benar-benar pergi sekarang. Ayo lihat ke supermarketku. Beri aku tenggang beberapa hari lagi saja. Nanti dana saya sudah lancar ya. Saya pasti bayar lunas. Bos Lu, ini sudah tertunda berapa hari? Kami juga cuma usaha kecil-kecilan. Masih tetap bisa terus berjalan. Baiklah, okey. Untuk 3 hari terakhir ini ya. Balik 3 hari lagi. Sobat semua, kakak ajak kalian belanja gratis. Masih minta bayaran? Bos. Ya. Orang ini sudah kadaluarsa kan? Palsu! Bercanda ya. Barang saya semua baru datang. Mohon beri kelonggaran. Mohon ya. Kita bicarakan baik-baik. Saya ambilkan rokok untuk kalian. Siapa saudaramu? Penderitaan saya di dalam itu semua karena saudaramu. Hah? Aku balas dendam padamu. Hah? Bukan. Lepaskan tanganmu. Kamu akhirnya muncul nih. Teman-teman, ayo kerjakan dia. Jangan kira di luar aku tak bisa hajar kalian. Aku peringatkan. Jangan cari keluargaku. Kau dengar jelas ya. Aduh. Kamu pukul lagi. Cuma tahu pukul. Kamu ini ganggu orang macam apa sih? Dia jahat, gila. Hari ini kamu pukul mereka. Besok mereka bisa bakar toko saya. Mereka tak balik. Kenapa kamu yakin? Baru bebas beberapa hari. Ya, semua masalah selesai dengan pukulan. Saya cuma orang biasa. Cuma ingin hidup tenang. Saya mengerti. Apa? Pak Kelvin, saya asisten Ketua Huang. Ketua sudah sediakan teh. Undang Anda bertemu besok siang, murni pertemanan tanpa maksud lain. Kami tunggu kedatangan Anda. Pamit.
Entah apa yang ni. Abaikan dia, sangat. Kamu sudah sampai di toko. Saya mengantarkan sesuatu untuk kakak Elfu. Kakak lembamu, terima kasih bantuanmu sebelumnya. Cuaca dingin. Aku rajut syal buatmu. Kamu tidak suka? Tidak. Bagus sekali. Kalau begitu saya pergi duluan. Kak, Harper, sampai jumpa. Ketua Huang itu sangat sulit ditebak. Dia mencari kamu. Pasti bukan hanya untuk minum teh. Saya tahu, kita bukan orang yang sejalan. Kamu sudah sering melihat badai besar di luar sana. Meskipun tempat ini rusak, tidak ada kelebihan, setidaknya ini tempat berlindung dari angin dan hujan. Kamu tidak boleh membiarkannya terlibat ke dalam pusaran masalahmu. Sudah kamu sadar ini tempat apa? Kamu bicara padaku. Siapa lagi? Lihat penampilanmu. Ini bukan tempat yang boleh kamu datangi. Tuan Lu, Tuan Huang menunggu di ruang teh. Saya hantar anda. Silakan, Tuan Lu. Ini teh Fen Huang Tan Chong yang terbaik. Kesukaan mendiang Pak Guan semasa hidup. Tuan Guan sangat bijaksana. Sayang sekali kamu menanggung hukumannya selama 10 tahun. Kencing Bang telah lama hancur berantakan. Suasana di Jiangcheng juga tidak akan seperti keadaan sekarang. Kesimbangan Jiangcheng sekarang terlihat stabil, tapi ada arus bawah yang kuat. Sangat butuh sosok yang bisa menstabilkan semuanya. Ketua Huang, saya tak mau bahas hal masa lalu lagi. Saya sekarang cuma orang biasa, hanya mau hidup tenang. Jadi urusan persilatan tidak ada hubungannya dengan saya. Ayo, silakan minum teh. Mari kita minum teh ya. Setiap geng punya peraturan sendiri. Zhao Tianlong membiarkan anak buahnya merusak nama baik Geng Qingyun. Bahkan hampir menyinggung Tuan Lu. Meski jabatan ketua dewan dicabut, dia harus dihukum di aula hukuman. Bisnis di bawahnya diambil alih oleh Abil. Kewe! Bang, Geng Qingyun sampai kini. Kamu pimpin kita rai ini dengan susah payah. Orang lu itu di penjara 10 tahun. Kamu mau nuruti semua kata-katanya. Bawa dia untuk dihukum. Sayangnya, jalan ini sudah tidak cocok untukku lagi. Xiaoyan, kakakmu sudah diculik. Apa syarat mereka? Mereka jelas minta kamu tukar orang. Aku tahu ini berbahaya. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Mohon. Di mana tukarnya? Kapan? Aku datang, tukarkan orang. Luyan, sudah 10 tahun kamu hidup nyaman layaknya tuan. Aku di luar sana menghitung hari demi hari. Akhirnya kita bertemu lagi. Ini kamu. Camelia. Johnny C. Anjing gila, anjing Cao Aman. Kamu brengsek, ternyata belum mati ya. Mati. Tuan lawan Syahuda mati? Masa aku ikut mati? Oh, yang namanya kesetiaan yang tulus. Cik! Kamu itu orang bodoh banget! Bapak! Guan Lao Ji hianati sesama. Ada orang yang memasang jebakan buat kamu.
Jelas, jelas. Tanya sendiri ke Huang Chuji, si anjing tua itu. Boleh saja. Kalau mau balas dendam, lepaskan kakakku. Diam baik-baik. Hutang dendam ini tidak cukup. Cuma darahmu sendirian. Masih kurang. Oh, kamu cari mati! Aku mau maju. Bertahun-tahun udah lewat. Kamu tidak ada kemajuan sama sekali. Habis sebenarnya yang terjadi tempo dulu? Apa yang sebenarnya terjadi tahun itu? Hapus jejak. Kak, sudah aman. Aku antar kamu pulang. Ayo, pergi. Sini. Hei Kak, pelan-pelan. Aduh, aku kaget banget udah aman ya. Hah? Kali ini berkat Xiaoyan. Kakak Lu, lap wajahmu ya. Baik, terima kasih. Xiaoyan, hari ini kamu sudah lihat sendiri. Orang-orang itu bunuh tanpa belas kasihan. Aku hanya orang biasa. Kakak ipar muda Xianglan, kita tak tahan begini. Lebih baik kamu cari tempat aman untuk bersembunyi dulu saja ya. Aku mengerti. Berhenti! Kamu tidak kayak kakak sama sekali. Adikmu dalam bahaya. Kenapa reaksi pertamamu mengusirnya? Terus mau gimana? Kamu tahu, tidak aku nyaris saja mati hari ini. Xiaoyan, kamu tinggal. Pikirkan baik-baik ya. Hari ini aku yang kena. Nanti bisa giliran kamu. Bagaimana kalau mereka menculik Xianglan nanti? Aku tidak takut. Oh, dia. Bahkan, kalaupun kamu usirnya, masalah tetap datang kepadamu. Kita keluarga, hadapi kesulitan bersama. Xiaoyan, tenang aja. Dia tak izin kamu tinggal. Aku izin. Kalau kamu takut, cari tempat sendiri untuk bersembunyi. Kakakku baru saja menyelamatkan aku. Kita usir dia sekarang. Apa bedanya kita dengan orang durhaka itu? Dengan ada kakak Lu, aku merasa sangat tenang. Menurut kalian gimana? Ketemu orang begini? Masih ada hari tenang. Aku cuma takut. Coba! Masalahnya sudah datang. Kalau dia ada saat itu terjadi, masih ada yang bisa diandalkan. Kamu mengusirnya. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Tenang, Kak. Urusan ini akan aku selesaikan secepat mungkin. Tidak akan merepotkan kalian. Aku mau ketemu Huang Chuji. Mohon Tuan Lu, silakan dulu. Kabarnya Anda sempat terkejut kemarin. Dai Zhangcheng itu selalu ada orang yang tidak tahu diri. Ketua Huang memang cepat dapat kabar. Aha, orang tua emang suka banyak pikiran. Almarhum kakak Guan sangat suka teh ini. Sering minum dan main catur bersamaku di sini. Sayang, orang baik sudah tiada. Dunia persilatan ini benar-benar semakin kacau.
Air keruh kerana ada sesuatu yang sedang mengaduk di bawahnya. 熬根问题tanpa ikan, teliti berlebih tanpa kawan, jangan gali. Hal ini tidak menguntungkan bagi siapapun. Tuan Lu orang cerdas. Hidup tenang setelah bebas adalah anugerah. Ketenangan itu tergantung apakah orang lain membiarkanku hidup tenang. Bagaimana menurut anda, Ketua Huang? Kenapa Tuan Lu harus begitu memaksa? Apa yang ingin Anda ketahui akan saya berubah? Orang itu tadi malam, apakah Ketua Huang mengenal? Mengenai kejadian tadi malam, apa yang ingin anda sampaikan padaku? Mungkin Tuan Lu harus berpikir siapa yang paling tidak ingin melihat Anda selamat tanpa luka. Maksud anda adalah Sepertinya Tuan Lu sebaiknya segera pulang sekarang. apa maksud anda? Orang-orang geng Qingyun sedang menuju supermarket. Mereka tampak berniat buruk. Orangnya! Hai kakak bang, ada apa nih yang terjadi di sini ya? Mulai hari ini, kalian harus bayar biaya administrasi. Hah? Bayar admin? Biaya admin apa? Kamu pura-pura bodoh ya? Tidak tahu apa biaya administrasi? Toko ini mau jalan nggak? Saya juga mau dengar. Apa itu biaya administrasi? Naik kaki ya? Ya, kami kumpulkan biaya sesuai aturan. Semua toko di jalan ini bayar. Siapa yang menendang? Ambil itu. Ya! Karena kamu tidak mau ikut ke geng Qingyun, kamu harus patuh aturan. Jangan kupatah! Pulang sana beritahu yang benar. Saya tidak akan ikut. Jangan pakai trik kotor itu. Ganggu keluargaku. Lagi nggak boleh. Katakan saja ada perampok. Tunggu sebentar. Tuan Lu, tunggu sebentar. Tuan Lu, saya datang khusus untuk minta maaf atas kelakuan anak buah saya. Sekaligus juga menenangkan hati bos Lu. Apakah anak buah anda kurang ajar? Patang anda yang sengaja mengirim mereka untuk menguji batas saya. Abil anak buah, Zhao Tianlong, tak paham keadaan. Tapi tujuan saya datang hari ini bukan hanya sekadar minta maaf. Tuan Lu pasti sudah tahu nama kelompok Anhe. Begitu bertindak kejam tanpa aturan. Aku dengar orang dekat Tuan juga diancam Anhe. Bukankah orang ini yang kalian cari diam-diam? Bagaimana mungkin? Mereka sudah lama sekali mengincar geng Qingyun milik saya. Yang mereka mau bukan cuma wilayah kecil, geng Qingyun. Mereka menginginkan kendali penuh seluruh Jiangcheng. Saya bisa minta orang geng Qingyun lindungi keluarga anda. Saya cuma berharap anda bantu kami di saat genting. Mabibas selesaikan masalah Anhe perlindungan untuk keluarga anda. Dari keluargamu. Jaminan tambahan. Baik. Kita sepakat begitu. Hello. Halo kakak Lu, sepertinya aku sedang diikuti orang. Nama kamu? Aku di minimarket di Gen jalan pulang. Tak berani keluar sekarang. Tetap di area. Ramai toko. Aku segera ke sana. Adikku diikuti orang. Di mana dia sekarang? Aku segera kirim orang ke sana.
kamu tidak apa-apa. Ketua, kalau... Tangkap dia! Aiman, Aku sangat takut. Tenang saja. Aku pasti akan menemukan orang itu untukmu. Cepat pulang. Orang di rumah masih menunggumu. Semuanya sudah tidak apa-apa kok. Apa yang aku katakan tadi? Pengundi berkawan. Tapi di mobil ditemukan stiker dengan lambang Sungai Gelap. Sudah dicek. Mobil rongsokan plat palsu dibuang di pabrik rongsokan timur kota. Pelakunya sangat profesional, tidak meninggalkan sidik jari dan petunjuk lain. Han hijau lebih sulit dihadapi dari yang kita kira. Mereka ikuti Xianglan buat peringati aku. Sekaligus uji batas tahanku. Ada satu hal. Aku ragu boleh tidaknya menanyakan ini. Silakan, Tuan Lu. Ketua Huang sebelumnya telah mengingatkan, di Geng Qingyun mungkin ada orang yang berhubungan tidak jelas dengan Anhe. Mobil penguntit terakhir menghilang di timur kota. Daerah di sana itu milik siapa? Pelabuhan timur kota adalah wilayah Zhao Tianlong. Tolong belakangan tidak patuh. Sudah beberapa kali melanggar batas. Tapi aku sudah memperingatkannya. Masa dia berani sih? Harus cek dulu baru tahu. Jika dia benar-benar tidak bersalah, kita juga bisa membersihkan namanya. Aku segera atur orang untuk menyelidiki catatan keluar masuk dan rekaman CCTV. Hal ini hanya sah jika pelaku tertangkap basah bersama barang bukti. Aku akan segera mengirim orang untuk menyelidiki dan menulis. Aku sudah bilang kan, cepat atau lambat ada masalah. Kamu masih merasa keadaan sekarang belum cukup kacau? Tenang saja. Kasus ini akan segera mendapatkan petunjuk jelas. Tuan Lu, aku dengar Zhao Tianlong bakal temui orang Anhe malam ini. Alamatnya saya kirim nanti. Baik. Aku keluar sebentar. Jaga keselamatan. Setelah periksa, kami temukan gudang kecil. Kawan, kakek. Gudang ini terdaftar sebagai tempat penyimpanan alat pancing. Selalu ada kendaraan asing lewat yang tidak terdaftar di geng kita. Ini bukan barang milik kita. Aksi. Tunggu. Harris tangkap dua-dua. Cepat angkut. Teh baru ini sangat berharga. Hati-hati jangan rusak. Fei pengkhianat kecil ini. Petunjuk Pak Huang yang sunyi itu sama sekali bukan tanpa alasan. Tenang saja. Barangnya benar-benar aman. Aku faham aturan Sungai Gelap. Semua jejaknya sudah dibersihkan sepenuhnya. Tidak ada yang bisa melacaknya. Ayo, maju tangkap si kecil lucu. Kakuan. Kaya. Baru.
Chok Tianlong, kamu mengedarkan narkoba untuk kelompok Anhe. Apa kamu langgar aturan geng? Inilah sebenarnya tujuanmu bersekutu dengan Sungai Gelap. Apa ketungan yang diberikan Anhe padamu? Aku juga dipaksa. Aku tidak peduli hal lain. Sini, aku tanya kamu. Apakah urusan Guan Lao berkaitan dengan Anhe? Aku tidak tahu. Aku sudah dipenjara 10 tahun tanggung semua kesalahan Pak Guan. Sini, bilang padaku, apa pengorbananku ini sepadan? Bagaimana seharusnya hukum dia menurut aturan geng Qingyun? Aku bilang, peristiwa yang menimpa Pak Guan dulu bukan sebuah kecelakaan. Pasti ada seseorang yang bersekutu dengan Anhe untuk merancang jebakan. Siapa? Aku tidak tahu siapa tepatnya. Agensi Ahid di Jiangcheng punya pengaruh sangat besar. Konon dia adalah ketua Kamar Dagang Kota Jiangcheng. Pada saat ini, Seitini, Waktunya ini sungguh terlalu kebetulan sekali. Ketua Huang, Saya tidak mengganggu Anda. Kan? Saya mendapatkan teh Fengguang Tanchong kualitas terbaik. Bapak Lu sudi datang mencicipinya bersama. Tidak, Huang memang punya selera yang bagus. Sekarang ada sedikit urusan kecil yang harus diselesaikan. Nanti saya hubungi Anda. Tidak apa-apa, Bapak Lu. Saya selalu menyiapkannya untuk Anda. Dia sedang menguji. Baru saja Zhao Tianlong bocorkan kabar. Dia langsung telepon. Mana mungkin di dunia ini. Jaga dia ketat. Tenang saja. Saya gunakan saudara yang saya percayai sepenuhnya. Kakak, Aku tetap harus pergi temui Huang Chuji. Ini jelas-jelas jamuan Hongmen yang berbahaya. Kalau tidak pergi, bagaimana kita tahu niat apa yang dia mainkan? Sudahlah, Guru Ahmad pulang. Jangan-jangan dia membuat masalah lagi. Baru berhari Pak Hari tenang. Dia tak pulang. Cuma takut merepotkan keluarga. Jangan banyak bicara. Shoyan, nggak apa-apa. Saya baik-baik saja, Kak Ibar. Saya mau bicara padamu. Waspada, ada orang yang cari kalian. Terutama orang-orang dari Kamar Dagang Jiangcheng. Anggota KDJ. Kamar Dagang Jiangcheng? Kamu terlalu curiga, kan? Mereka semua tokoh top Jiangcheng. Orang Kamar Dagang bisa menjatuhkan kita dengan sangat mudah. Kenapa harus berbelit-belit? Lilia, kamu nggak paham omongannya. Kok besok juga cuma pakai kita? Enggak, kamu rasa itu sangat aneh. Kenapa aneh? Dia menghargai kenangan lama. Berterima kasih atas pengorbanan Xiaoyan dulu. Kita semua cuma rakyat biasa. Apa untungnya dia mau mencelakai kita? Cuma supermarket ini? Mereka datang demi aku. Demi kamu? Kita tidak sanggup menyinggung dia. Kita tidak bisa lawan. Dengarkan kata kakak. Sekarang kita sudah bebas. Jalani hidup tenang. Jangan cari masalah dengan mereka, okey? Kalau mereka baik, ikuti saja. Siapa tahu? Kau itu dia. Mengikuti orang yang mungkin membunuh Tuan Guan. Sekarang ingin manfaatkan kita. Kamu pasar tanpa bukti. Janganlah kamu curiga terus-menerus. Menyinggung orang Kamar Dagang Jiangcheng, kita semua tidak akan untung.
Tuan Elvi, Kopate, Fen Huang Tancong ini, aroma batunya awet. Persis seperti kita yang alami badai. Ketua Huang, mari kita bicara terus terang saja. Semalam angin dermaga kencang, tak kaget kan? Jiangcheng tidak terlalu besar. Sedikit ada gangguan, kabarnya pasti cepat terdengar. Liu Tianlong si pengkhianat tidak tahu diri, menuduh orang sembarangan. Maaf, Tuan Elvi. Oh. Apa yang dia tuduhkan? Dia bicara ngawur tentang Pak Wan dan sungai tersembunyi. Tradisi cerdas pasti bisa lihat. Ada orang yang ingin pakai tangan anda menyingkirkan lawan di geng. Kukuhkan posisinya sendiri. Ketua Huang, maksud anda adalah Wu Yuanwen kan? Saya cuma pedagang. Sudah lama tidak peduli perselisihan dunia bawah. Aku dan Pak Guan sudah lama bersaudara. Aku sungguh tak tega lihat. Setelah dia Geng Qingyun dijadikan kacau balau, apalagi melihat Tuan Elvi dipakai orang sebagai alat. Dia tampak hormat di depanmu, tapi diam-diam sangat takut anda kembali. Karena kalau anda kembali, semua yang dia makan harus dia keluarkan lagi. Pak Luliang, saya ini asisten Ketua Huang. Halo, salam hormat untuk Bapak ya. Apa perintah Ketua Huang? Program bantuan miskin UMKM. Ketua Huang perintahkan sisakan kuota buat LV Liang. Wah, ini perjanjian kerjasama, syaratnya menguntungkan. Yang muka 300,000 hari ini bisa masuk rekening. Aduh, haha. Sungguh malu saya. Ketua Huang benar-benar sangat memperhatikan kami. Ketua Huang sering bilang Lu Liang berbakat, cuma belum dapat kesempatan. Dia ingin Tuan Lu bisa menjalani hidup yang lebih baik. Apa? Projek yang diberikan Ketua Huang ada wang muka 300,000 itu loh. Toko kecil, kami tidak sanggup menampung proyek sebesar ini. Silakan pulang. Tuan Lu, kesempatan langka, fikir matang. Saya pamit dulu. Tapi, Apa yang kamu lakukan? Ketua Huang bermaksud baik. 300,000 loh. Kerja setahun pun kita tak bisa simpan segitu. Kata-kata yang Luyan ucapkan kemarin, sudah kamu lupa hari ini. Proyek Kamar Dagang Jiangcheng tidak boleh disentuh. Menurutku cuma tebakan asal. Kalau Ketua Huang mau lawan kita, lalu begitu, dia sendiri tidak mau maju dan tidak mau melihatku berhasil. Ada Pepegi. Tuan Lu, ada sedikit masalah di pihak Zhao Tianlong. Dia cabut pengakuan. Katanya kemarin aku sempesa menuduh Ketua Huang dan para petinggi. Sekarang dia bersikeras semuanya karena dia tamak harta. Mengerti. Kakak Lu, ada yang tidak lancar. Oh, agak ribet, tapi tak apa-apa. Saya yakin kamu pasti bisa menyelesaikannya, seperti sebelumnya. Sudah tiba. Uangnya sudah masuk rekening. Uangnya sudah masuk. Sebanyak 300,000. Uang sungguhan. Orang sekelas Ketua Huang tidak mungkin menipu uang receh kita. Duit ini kita masuk. Kita tusuk. Lalu kita bisa mengakuisisi toko di sebelah juga. Uang ini harus dikembalikan sesuai asalnya, lengkap pokok dan bunga. Ke kakak makan siang gratis, ah? Ya, apa yang terjadi? Siang tadi orang Kamar Dagang Jiangcheng ke supermarket kasih kontrak. Dia lupa akal, kamu sudah lupa sepenuhnya. Semua perkataanmu kemarin. Kamu ini memang terlalu banyak curiga. Kontrak tertulis hitam putih. Proyeknya tertera sangat jelas. Itu kerja sama bisnis yang sah. Aku rasa kamu cuma iri aku bisa cari uang. Sekarang kamu... Mana kontraknya? Bawa sini, aku lihat. Yang mau dilihat. Aku sudah tanda tangani. Sudah tanda? Sudah lihat jelas.
terutama bagian tanggungjawab pelanggaran dan syarat jaminan. Apa yang mau dilihat? Pengacara sudah memeriksanya semua. Apa ku bilang padamu? Ini nak seminggu timpulan tanpa nanti. Sudahlah, aku tidak mau berdebat dengan kalian. Malam ini aku traktir makan di restoran Fu Manlu. Ayo pergi. Geva, silakan makan. Ayo. Ayo, cepat makan sayur, ya. Jangan cemberut sepanjang hari. Lihat kerjasama dengan Ketua Huang ini. Uangnya otomatis datang kan? Di masyarakat ini, relasi dan kesempatan adalah segalanya. Kamu memang jago sekali bertaruh. Tapi zaman sekarang ni, berkelahi tidak akan menyelesaikan masalah, kan? Bos Lo, kebetulan kami dengar anda jamu di sini. Ketua Huang suruh kami bersulang. Senang sekali bisa bekerja sama. Semoga kerjasama menyenangkan. Jangan begitu ya. Sampaikan terima kasih banyak saya kepada Ketua Huang. Ini benar-benar membuat saya Luliang terhormat. Bos Luang, Lugas, Kamar Dagang, kami senang bekerja sama dengan anda. Kita kaya bareng. Wah, Bekerja sama. Bersulang. Pulang beritahu Huang Chuji. Urusan perselatan sudah selesai. Ya. Serang saya Luliang sendirian. Saya terima semua. Tapi kalau kalian sentuh sehelai rambut pun keluargaku, saya sendiri bakal bongkar tiap bata satu persatu di klub Jiangcheng milik kalian. Paham semuanya? Lalu ketua kami pedagang sah semua kegiatan Kamar Dagang Legal. Kerjasama dengan Tuan Luliang sudah lewat penilaian sah. Tindakan bisnes sah dengan kontrak tertulis. Sepertinya ada kesalahpahaman dengan usaha mikro lokal. Mereka memang terlalu sensitif. Shoya, apa yang kamu lakukan? Ketua Huang sudah memberi kita kesempatan. Apa yang kamu lakukan? Cepat minta maaf pada mereka. Kamu. Maaf Tuan Asisten. Mohon, jangan dipikirkan. Dia baru saja keluar penjara. Dia kurang paham aturan di luar. Mudah marah. Saya mewakilinya meminta maaf kepada anda dan juga kepada Ketua Huang. Ya. Kamu. Sudahkah kau lihat dengan jelas pasal tanggungjawab pelanggaran kontrak? Jika projek ini bermasalah, kau harus menanggung semuanya. Jumlahnya 10 kali wang muka, 3 juta. Tahu apa? Ini kontrak standar. Mana mungkin projek ini bermasalah? Sudah kami atur semuanya kok. Kontrak standar. Sadarlah, ini hanyalah sebuah jebakan. Ketua Huang jebak keluarga kita pakai 300,000. Sekarang aku pergi ke Kamar Dagang untuk membatalkan kontrak ini. Berani kau! Ku beritahu, proyek ini pasti aku kerjakan. Kau tak rela, aku berhasil. Tak mau aku dapat uang banyak. Sejak nikah denganku, kau tak pernah hargai aku. Akhirnya ada kesempatan, kau malah datang mengganggu. Aku meremehkanmu. Hari-hari penuh rasa takut itu. Aku sangat khawatir kamu tertipu. Kau tidak dengar nasihat Xiaoyan. Tidak percaya ucapanku juga. Jika kau bersikeras melompat ke lubang api ini, kita cerai. Sialan, ayo. Aku salah. Aku tahu aku salah. Xianglan, tolong bujuk iparmu. Kakak, suamimu sadar dia salah. Dia tahu salah. Dia cuma tahu harus bayar ganti rugi 3 juta dan dia nggak berani lawan Huang Chuji. Dia tak pernah fikir keluarga.
Iya. Aku bukan manusia! Aku kemasukan setan, okey? Siap sama Gregus. Aku langsung lupa omongan Xiaoyan. Tapi aku sungguh ingin kamu dan Xianglan makmur. Aku gak mau seumur hidup diremehin orang. Ada apa? Xiaoyan, cepat bantu bujuk iparmu yang mau cerai sama aku. Kak Ipar, tolong tenang dulu. Xiaoyan, keluarga ini mau dihancurin dia. Keluarga kita masih ada. Kalau hancur, kita bangun ulang lagi. Kontrak Barry, aku lihat. Siapakah hukum? Kontrak ini bermasalah. Gugat dia. Gugat mereka. Buktinya mana? Ia tanda tangani kontrak dan terima uangnya sukarela. Ada 100 cara untuk membuktikan dia sama sekali tak ada hubungannya dengan perusahaan cangkang ini. Terus gimana dong? Aku juga gak mampu bayar ganti rugi 3 juta itu. Huang Chuji, kamu terus menekan. Cuma pengen lihat aku ditinggalkan semua orang dan tunduk. Masalah ini muncul karena aku. Aku akan cari cara menyelesaikannya. Solusinya, jangan bertindak bodoh. Kita cukup kacau. Wench, awasi ketat perusahaan cangkang itu. Hasil terpercayaan modal Ipar Huang Chuji itu. Dimengerti. Hati-hati sendiri. Huang Chuji tak akan lepas. Baik. Uang segini tidak cukup. Mana dia? Kenapa seharian tidak terlihat dia? Coba apa ya saya sokan baru. Xiaoyan ya, aku akan menghubungi pemasok lama kami. Ada nggak sih barang murah sedikit? Ketua, Liu Liang tadi, telefon diam-diam, nadanya rendah hati, mau jalankan kontrak. Dia jamin projek ini beres. Semut, tetaplah semut, serakas sekaligus bodoh. Apakah dia pikir ini permainan rumah-rumahan? Kalau dia memang begitu, ingin melompat ke lubang, kita bantu dia lagi. Perusahaan pemasok yang kita kendalikan, kirim satu pasokan khusus untuk Liu Liang. Barang organik premium paling laris. Kasih harga yang lebih murah sedikit. Suruh dia penuhi seluruh supermarketnya dengan barang-barang ini, Pak Ketua. Beras organik, itu susu rapi. Taruh di tempat yang mencolok ya. Dan air mineral import. Perbesar label, harganya sedikit. Dah. Hei, apa yang terjadi? Kau keramat. Kelihatan banyak barang baru. Pipen, Xiaoyan, Xianglan, kalian datang tepat waktu. Lihat ini, cepat. Kalian semua sudah lihat belum? Ini semua barang premium dari saluran Ketua Huang sangat laris. Dan dengan tren yang berjalan seperti ini, tidak sampai sebulan, kita bisa ambil alih toko di sebelah sini, lalu buka cabang baru. Kapan kamu stok barang ini? Hah? Kualitas dan harga seperti ini. Kenapa aku tidak tahu sama sekali? Semua itu cuma pandangan picik saluran Ketua Huang, mana mungkin salah ya? Ini disebut efek merek. Mahal ada alasannya. Lihat, pelanggan justru percaya barang ini. Lihat, aku sudah bilang kan, di masyarakat ini, koneksi dan kesempatan itu yang paling utama. Perkelahian kekerasan itu sudah ketinggalan zaman. Ada, mau ikuti Ketua Huang. Keluarga lu, kita akhirnya sukses.
Siapa mulia pimpinan sini? Ya, ini saya. Ada apa ya? Kami terima banyak laporan dan uji sampel buktikan pangan organik tokomu mengandung residu pestisida berlebih. Dan sertifikat organiknya palsu, kamu diduga lakukan penipuan dagang serius. Hai, jangan begitu. Jangan difoto dong ya. Pedagang nakal jual berat beracun. Uang kembali, kembali, kembali. Lu, sayuran busuk yang kamu berikan disamakan sebagai sayur organik. Membuat perusahaan kami rugi besar. Bayar kompensasi kontrak RM1 juta tak kurang sebesar. Kupatahkan kakimu. Ini tidak mungkin Ketua Huang. Jalurnya dari kamar dagang. Kalian salah, sungguh salah. Bicara baik-baik saja. Pergi ya. Sekarang kamu lihat jelas. Inilah Ketua Huang yang kau percaya. Ini lubang api yang kau nekat masuki. Aku sudah dengar kabar tentang kakakmu. Sungguh sayang sekali. Anak muda bertindak terlalu terburu-buru, mudah dibodohi. Dibodohi? Bukankah kamu yang beri mereka semua surat kualifikasi palsu itu? Tuan Lu, jangan bicara sembarangan ya. Kamar dagang cuma risiko usaha harus ditanggung oleh tiap peserta sendiri. Aku dan tuan-tuan sudah sangat akrab. Demi pertimbanganmu. Masalah ini bukan tidak mungkin aku bantu menengahi. Tuan Lu, asalkan kamu setuju tidak lagi mengejar hal-hal masa lalu itu. Urusan tuan-tuan yang tiga. Perkapan kila Cao Tianlong dan An He itu. Biarkan terbawa angin. Aku jamin kakakmu tidak hanya aman, bahkan dapat kompensasi dari kamar dagang karena tertib. Ini sudah cukup buat dia bangkit kembali. Xiao Yan, semuanya tamat. Toko hilang, harus ganti rugi dia 3 juta. Mereka pasti bunuh aku. Xiao Yan, kakakmu, anggap saja aku salah padamu. Tolong tunduk, minta maaf kepada Ketua Huang. Selamatkan keluarga ini. Saya mohon padamu. Kak masih tidak paham. Yang memaksamu jadi biki, yang bikin hutangmu tak bisa lunas seumur hidup. Yang paksa kamu berlutut mohon padaku adalah Huang Chuji. Apa bisa kulakukan? Saya cuma punya supermarket kecil yang kumuh. Saya ingin kalian hidup bahagia. Apa salah saya? Siapa yang sangka Huang Chuji ternyata sekejam itu loh? Sudahkah? Jangan menangis. Kak, menangis bisa selesaikan masalah. Kamu berlutut mohon mereka mau lepaskanmu. Saya urus. Xiaoyan, gimana? Ada jabatan kontrak sah. Orang di baliknya adalah Huang Chuji. Tepat karena dia berada di baliknya. Jadi hanya bisa pakai caraku. Tuan LV, ketemu perusahaan Changchang yang memaksa kakakmu menandatangani kontrak pemiliknya penunggak hutang. Tapi yang kendalikan aliran dana sebenarnya adalah perusahaan investasi milik ipar Huang Chuji. Meski bukti tersembunyi, tapi cukup jelas. Dia tak cuma ingin kendalikan kakakku dan paksa aku tunduk. Dia ingin mengusirku sepenuhnya dari kota Jiang. Atau buat aku menghilang tanpa jejak. Kamu yang menghalangi jalannya, bahkan justru hidupmu adalah ancaman terbesar bagi dia. Dia terlibat masalah Tuan Guan. Mungkin dulu aku punya niat pribadi. Tapi sekarang, tangan Huang Chuji terlalu jauh. Dia ganggu anggota geng Qingyun milikku. Dia bahkan ingin kuasai hal yang terlarang. Dia sudah gila. Kita tak bisa bertarung sendirian lagi. Mau gabung? Bukan kerjasama. Saya mau ajak anda pimpin semuanya. Aku tidak ingin geng Qingyun hancur di tangan untuk balas dendam. Tuan Guan, lawan Huang Chuji dan An He. Kami butuh anda. Baik, pertama bantu aku tahan penagih utang kakakku dan tekanan pihak berwenang. Dapatkan waktu. Tidak masalah. Lalu yang kedua, Kampukan semua catatan pergerakan Tuan Guan sebelum meninggal yang kamu temukan. Terutama pertemuan terakhirnya dengan Huang Chuji. Semuanya dirapikan. Okey. Lu lihat,
bilang padamu 3 juta. Kalau tak kasih hari ini, aku hancurkan tokomu. Uang tidak ada. Di sini ada beberapa nyawa. Kamu mau tidak? Pulang dan beritahu tuan kalian, bagaimana uang kotor dari perusahaan tempat iparnya berinvestasi dicuci lewat perusahaan kalian. Kamu boleh datang lagi nanti. Berkas ini bakal ada di tim penyelidik kejahatan ekonomi. Pergi sana! Kalau datang lagi nanti, tidak akan cuma bicara santai lagi. Kali ini berkat Xiaoyan. Ini salahku. Aku hampir menghancurkan keluarga ini. Xiaoyan, nanti aku yang kelola supermarket, aku yang beli stok, dan aku yang perbaiki barang di rumah. Aku tak bisa pecundang selamanya. Minum susu ini biar kamu lebih mudah tidur. Terima kasih. Banyak sekali ya. Ini benar-benar sudah berbeda sekarang. Semoga aja. Kamu juga jangan capek. Weh! Kamu bersekongkol dengan orang luar menindas saudara sendiri. Aku tak terima. Pasal C peraturan geng Qingyun. Siapa berkhianat, bekerja sama dengan musuh luar dan merugikan sekutu harus dihukum. Kamu diusir keluar dari geng ini. Aku tak peduli siapa yang kalian ikuti dulu. Tapi mulai hari ini kalian semua harus patuh peraturanku. Siap, berani lukai orang biasa, khianat dari dalam. Talented! Ini catatan pertemuan Pak Guan dan Wang Chuji di bulan terakhir hidupnya yang bisa aku temukan. Urusan bisnis biasa, tapi lihat ini. Aku minta teman di luar negeri. Cek, aliran dana perusahaan ini sangat rumit. Semua mengarah ke lembaga bernama Dana Anhe. Tidak disangka Wang Chuji terikat dengan Anhe lebih dalam dari yang kita kira. Seminggu sebelum insiden, kakek Guan bertemu Wang Chuji diam-diam di tim Chowke lebih dari 3 kali. Ini adalah tangkapan layar CCTV satu-satunya yang bisa saya dapatkan. Tapi isi percakapan mereka terlalu tak terbaca. Tim Chowke adalah properti pribadi Wang Chuji. Lokasinya sangat tersembunyi. Orang ini, kamu pernah lihat dia? Dia sepertinya pengawal pribadi Wang Chuji. Ini mengikutinya belasan tahun, jarang tampak di depan umum. Tapi kemampuan tempurnya hebat. Ia sangat kejam. Di mana Abing ini saat kakek Guan terkena masalah? Dia tak tercatat. Wang Chuji tak membawanya di acara dagang. Pengawal pribadi yang tak pernah lepas dari sisi tiba-tiba hilang. Temukan Abing ini, dia adalah kunci buat paksa Wang Chuji buka mulut. Saya segera kerahkan semua jaringan rahasia selidiki. Meskipun dia sembunyi di bawah tanah, saya pasti akan menggali dia keluar. Makan dulu sedikit, kita hitung lagi nanti. Guifen, apakah saya dulunya benar-benar sangat brengsek? Setelah urusan ini selesai, kita jalani dengan baik dan bekerja sungguh-sungguh. Xiaoyan, kamu sudah pulang? Di luar tidak ada masalah, kan? Tuan kontrak kakak anda sebesar 3 juta. Bukan jumlah kecil. Meski saya sudah berupaya menengahi. Tapi kamar dagang tidak sepenuhnya saya kendalikan. Kamu tinggalkan Jiangcheng. Jangan pernah kembali. Saya jamin nanti lu liang aman. 协助 Huang, hutang kakak saya sudah diambil alih Wu Yaman.
soal apakah saya pergi atau tidak. Perempuan laut di dermaga 3 barat kota sebelum wafat sudah dilihatkan. Saya tidak paham maksudmu. Anda tentu paham buku catatan lautan daftar wilayah barat kota jika hal ini tersebar ke publik. Masih lengkap jabatan Ketua Kamar Dagang Jiangqing Anda. Anak muda, ada air keruh yang kalau kamu masuki bisa mati. Nyawa saya sudah hilang sejak 10 tahun lalu. Bertahan sampai hari ini sudah untung. Kalian semua tak perhati apa-apa bagiku. Saya baru saja meletakkan bidak jatuh. Ketua Wang, kita main perlahan saja. Kau luka. Luka kecil. Kak, aku sudah tahu. Semua itu jebakan Huang Chuji. Aku bodoh. Aku hampir menghancurkan seluruh keluarga ini. Sudah, ini bukan waktunya menyalahkan diri. Huang Chuji tidak akan berhenti. Kita harus bertindak sebelum dia menyerang lagi. Charity temannya duluan. Wah, Gusyo ya, Gumilang mau kakak. Gimana? Kakak rela mengorbankan nyawa sekalipun. Kage, Gipar, gunakan sumber toko kalian. Selidiki industri milik Huang Chuji. Terutama gudang dan jalur pengiriman. Cek aktivitas aneh baru-baru ini. Mengerti? Jaringan pemasok luas. Mereka pasti dapat informasi terbaru. Janganlah, kamu teliti. Urutkan semua dokumen tentang Pak Guan dan Huang Chuji. Periksa ulang semua data. Jangan lewatkan jejak kecil apapun. Jangan lewatkan. Aku akan memeriksanya dengan teliti. Aku akan menelepon sekarang juga. Aku bertahun-tahun tersenyum. Barang berharga sudah kembali. Kakmu, coba lihat ini. Kamu berjasa besar. Ini petunjuk terakhir yang ditinggalkan Pak Guan. Termakan, San. Bukankah itu wilayah yang baru direbut paksa oleh Huang Chuji bulan lalu? Saya terburu-buru rebut lihat ini. Aku buat tutup hal ini. Bukan untuk menutupi. Kerana memang tepat di sini, ya. Ada barang gelap milikmu. Bisa diambil kembali? Bisa. Kita akhirnya berhasil menemukan arah tujuan. Hilang, ini nih, bis. Patroli tiap setengah jam. Cepat gerakannya. Tidak benar. Kotak ini terlalu bersih. Ada sesuatu di bawah. Ini kunci yang ditemukan di rumah Pak Guan, Soba. Kita dikepung. Teman-teman di dalam bos kami traktir teh. Sepertinya teh hari ini harus diminum berdiri. Kalau begini terus, kita bakal dikepung habis. Kak Guan. Lewat air belakang. Kamu tak sanggup! Tuan Lau menunggu kebenaran ini 10 tahun. Mau biarkan dia sia-sia? Kamu gimana? Gak apa-apa. Barang di mana?
kotak Amambak Junction. Bukti rahasia Huang Chuji itu tepat ada di dalam. Bukan, ini kunci yang Guan Lao tinggalkan untuk kita. Huang Chuji mencarinya 10 tahun tidak ketemu. Sekarang, saatnya buka kunci. Pengawasan siap. Tinggal 10 menit. Kunci peninggalan Lao Guan dengan nyawa harus terungkap hari ini. Huang Chuji mentransfer hampir 10 miliar lewat perusahaan luar negeri selama 10 tahun. Zhao Tianlong hanya ikan kecil. Masih ada 3 dewan direksi dewan dagang lain didaftari. Ternyata Geng Qingyun, kalian lama disusupi. Tidak sangka jaringan sungai gelap ini ternyata terhubung begitu dalam. Huang Chuji bukanlah tujuan akhir. Dia hanyalah tukang perahu sungai gelap. Penerima manfaat akhir dari perjanjian transfer saham yang ditandatangani Lao Guan sebelum dibunuh, yaitu Huang Chuji. Ternyata dia yang menjebak. Saatnya menarik jaring. Zhou Tianlong, Liao, Hu, Diago, Wang Xiaochuan, Huang Jinbao, yang namanya dipanggil maju ke depan sendiri. Kak Wen, kau mau menghukum saudara cuma dari selembar kertas? Barang di dermaga 3, Wang Paguan. Mau aku sebutin satu persatu. Percuan Jing Qi, semua pengkhianat dihukum 3 luka 6 lubang. Ada, siapa lagi yang mau coba ya? Kan, ampun! Zhou Tianlong, jangan memaksa kami! Mulai hari ini, ikuti aturanku. Kalau ada lagi yang bersekongkol dengan sungai gelap dan mengganggu warga biasa, inilah akibat yang kau dapatkan. Patuhi semua perkataan kalian. Di Tuhan. Perjanjian penggalihan ini kuncinya. Bukti, Huang Chuji rampas seluruh saham pelabuhan Guan Lausan secara ilegal seminggu lalu. Hubungi 3 jurnalis. Kirim semua dokumen ini dan data dana perusahaan cangkang yang tersisa. Ya, baik. Apa ini bakal bikin mereka waspada? Membuat mereka terdesak dan nekat. Kita pancing dia panik. Kalau dia tetap diam tenang, kita tak ada kesempatan. Jalurnya terenkripsi dari luar negeri. Asalnya tak bisa dilacak. Batu, sudah kita lempar. Tunggu bunyinya. Dewan Direksi dan mitra besar menelpon menanyakan hal ini. Segera kirim surat pengacara. Tuntut mereka pencemaran nama baik. Tangkapan bukti jelas. Pihak lawan memang sudah bersiap dari awal. Kau ingin memaksaku muncul melalui opini publik. Aktifkan Anhek. Berikan tekanan nyata sesuai skema kedua. Baik. Apa yang kalian lakukan? Mengerti. Kejadian berjalan lebih cepat dari perkiraan. Huang Chuji sudah mulai menanganinya. Hello. Luyan, kalau ingin adikmu selamat, bawa semua buku akun dan daftar nama. Datang sendiri ke Kamar Dagang Jiangzhou. Lapor polisi atau bawa orang. Siap terima mayat? Ada, apa?
Xiang Lan diculik, pergi sendirian ke kedai teh untuk menukarnya. Apa? Xiang Lan, kamu tidak boleh pergi. Ini pasti jebakan. Ya, kamu bergerak sendiri. Kamu, Luyan. Aku harus pergi. Kamu urus ini. Ikuti rencana kedua kita. Baik. Barang. Lepaskan orangnya. Benar-benar orang yang menepati janji. Semuanya lengkap. Catatan Pak Guan dan daftar Anhe ada di sini. Bagus. Sayangnya, kamu tahu terlalu banyak. Bersihkan jejaknya. Hentikan! Oh, henti! Hei, berhenti! Tutup mata! Hanya segitu kemampuanmu. Kamu kira cuma 2 persiapan ini saja? Lagi cari apa? 6 penembak jitu itu? Saya sedang menemani Wu Yuanwen minum teh sekarang loh. Permainan ini sudah sepenuhnya selesai. Kuan Lao perlakukanmu seperti saudara. Apa tujuanmu perlakukan dia begitu sih? Kawan, dia halangi jalanku. Geng Qingyun dan kamar dagang Jiang Cheng bisa lebih... Hanya kali ini! Tema bukti, termasuk yang diakui tadi, sudah langsung tersinkron ke ketua tim. Rombongan sudah tiba di lantai bawah. Ketua Huang, semua yang paling kamu hargai seumur hidup hilang. Semua kerja keras seumur hidupmu sudah hancur total. Semua ditemukan di lubang rahasia kantormu. Cocok dengan jejak di TKP. Kasus Pak Guan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Bagus, si rubah tua ini akhirnya tertangkap. Bukankah ini semua berkat Xiaoyan kita? Bukannya semuanya sudah selesai? Feng Chuji jatuh. Tapi dia hanyalah uluran tangan Sungai Gelap. Abang Lu, obati lukamu dulu ya. Sungai Gelap kehilangan satu tentakel. Ia cuma bersembunyi lebih dalam atau kirim orang lebih kejam. Saya sudah cek ulang harga. Semua pembelian stok nanti ikuti prosedur ini. Istirahat sebentar, rak barang gak kabur kok. Aida, Untung lukanya tidak dalam. kamu sempat kaget hari itu ya? Aku nggak takut sama sekali. Pada waktu dulu si kakak ini ya,
Pokoknya mulai sekarang keluarga ini aku yang tanggung. Haha. Cepat makan. Apa rencanamu selanjutnya? Sekarang tinggal berharap dapat isteri lalu hidup tenang mapan. Terima kasih. Abu-abu harus dihapus sepenuhnya dalam 3 bulan. Kedua, dirikan perusahaan keamanan logistik kita. Ajak semua saudara kita berjalan lurus, bekerja sah. Ketiga, siapapun yang saya temukan lagi mengganggu rakyat biasa itu, aku Luyan yang urus sendiri. Aku yang pertama ikut kalian ke jalan lurus. Aku akan nurut sama kamu. Sudah saatnya berubah. Kita semua ikut kalian. Mulai dari hari ini, tak ada tongkat pimpinan. Hanya ada aturan baru. Saya Luyan jadi penasihat sementara mengawasi geng Qingyin. Transformasi. 这是我们讲的是。 Temanmu kerjanya cekatan, baru direkrut? Itu adik kandungku. Rajin datang. Baik, baik. Kak Kian, izin perusahaan logistik sudah keluar. Kita mulai bekerja secara resmi. Baguslah. Kamu beneran tak tinggalkan kenangan? Kami harap. Kenanganku di sini. Nomor tidak berubah. Hubungi kapan saja ada hal. Baik. Bella, Kenapa? Nak lelah? makan apa? Kakak berdua mau rayain. Apa saja boleh.